siang Mbak-Mbak. Siang. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Cynthia Romaturiska, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada Anda semuanya tentang penyakit influenza. Sebelumnya apakah sudah ada yang tahu apa itu penyakit influenza? Belum. Kurang tahu sih Mbak. Kurang tahu. Paham. Ya, kalau kurang paham nanti saya jelaskan ya. Apakah Mbak di sini sudah bersedia untuk pendidikan kesehatan hari ini? Bersedia. Iya. Baik, kalau bersedia saya bisa mulai sekarang ya. Iya. Baik, dari mulai pengertian influenza dulu. Influenza yaitu influenza itu sering dikenal sebagai flu atau penyakit saluran pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza A, B, dan juga C. Penyakit ini tersebar di seluruh dunia dan juga menyebabkan penyakit dan juga kematian yang perlu mendapat perhatian khusus. Lalu, nama influenza pertama kali digunakan oleh orang Italia pada abad ke-18 yang mengatakan penyakit ini sebagai the influence of heavenly bodies. Itu menurut Helwiah SKP Influenza halaman 107. Kemudian, dari penyebab influenza sendiri itu sangat kompleks ya penyebabnya. Yang pertama yaitu penyebabnya sering terus-menerus berubah. Kemudian virus influenza digolongkan dalam kelompok virus RNA atau ribonucleic acid dan dibagi atas 3 tipe, yaitu tipe A, B, dan juga C. Nah, virus dengan tipe A dan B itu bisa menyebabkan epidemik, khususnya saat musim salju di negara dengan 4 musim. Sedangkan virus influenza tipe C hanya menyebabkan masalah pernafasan yang ringan dan diduga bukan penyebab dari epidemik. Kemudian virus influenza A itu dibagi lagi dalam subtipe berdasarkan 2 antigen permukaan, yaitu hemagglutinin atau H dan neuraminidase atau N. Yaitu virus influenza B itu tidak dibagi lagi dalam subtipe. Kemudian yang virus influenza A dan juga B itu dikelompokkan berdasarkan karakteristik antigeniknya. Kemudian virus influenza B itu mengalami perubahan antigen lebih lambat dibandingkan dengan virus influenza yang A. Nah, kemudian itu ada faktor resikonya juga ya Mbak. Yang faktor resikonya itu bisa siapa saja yang bisa terjadi, itu bisa kita semua bisa terjadi influenza, terutama itu saat di kantor, asrama, dan juga sekolahan itu sangat berisiko ya. Dan itu bisa terjadi karena penyebaran virus melalui cairan yang keluar sewaktu penderita bersin, berbicara, dan lain-lain. Apalagi jika kita berada dengan penderita dalam ruangan ber-AC atau tertutup dan tidak mendapat sinar matahari apapun. Namun, demikian ada kelompok orang yang disebut resiko tinggi untuk terkena influenza tersebut, yaitu mereka yang menderita penyakit paru menahun, kemudian seperti asma, emfisema, bronkitis, terus penyakit jantung, itu sangat berisiko sekali. Kemudian komplikasi dari penyakit influenza itu sendiri untuk anak-anak dan orang dewasa itu penyakit yang bisa sembuh sendiri dalam 1 minggu. Namun untuk orang yang tidak sehat atau daya tahan tubuhnya itu menurun, influenza bisa berakibat sangat fatal. Dan juga tanda-tanda yang disebutkan itu bisa menjadi sangat parah dan mungkin terjadi komplikasi seperti pneumonia, sinusitis, dan juga radang dalam telinga. Nah, kebanyakan komplikasinya adalah infeksi kuman pada daya tahan tubuh menjadi menurun, kemudian untuk melawan kuman-kuman yang masuk itu. Nah, untuk pencegahan dari influenza sendiri, yang pertama yaitu vaksin flu. Bagi yang sudah uzur, dianjurkan untuk mendapatkan suntikan vaksin flu selama musim flu itu datang. Kemudian yang kedua yaitu jauhi diri dari paparan suhu yang dingin, seperti orang barat, yang itu kan dia suhunya kan dingin, beda dari orang Indonesia kayak kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perkuat tubuh dengan beristirahat dan juga menu bergizi tinggi selama musim hujan dan juga tubuh diperkuat ketahanannya. Lalu pencegahannya yaitu yang keempat, hindari pergi ke tempat-tempat keramaian selagi musim hujan dan banyak orang yang sedang sakit flu. Sebaiknya kita tidak perlu bepergian terlebih dahulu pada saat musim-musim itu. Nah, kemudian kurangi rokok dan juga alkohol. Kedua jenis zat itu
berpotensi menurunkan ketahanan tubuh. Seperti merokok itu melukai selaput lendir saluran pernafasan sehingga menjadikan saluran nafas lebih rentan dimasuki flu. Kemudian yang terakhir yaitu rajin mencuci tangan dengan sabun. Begitu. Bagaimana Mbak? Apakah sudah paham setelah saya jelaskan tadi tentang influenza? Sudah paham, Mbak. Sudah paham. Kalau begitu, sekian ya podcast dari saya siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Iya, Mbak. Ya, Mbak. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi